Saudaraku, setiap hari kita harus hidup dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia yang melakukan, mendengar dan melakukan, bukan saja hanya menjadi pendengar, tapi melakukan. Hari ini saya mau kasih tahu saudara, merenungkan bersama-sama di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Perenungan firman Tuhan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya rasa saudaraku sudah hafal ayat firman Tuhan ini, tapi saya akan bacakan kembali. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 lagi bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, mempelai datang, ya, song-song dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyak dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Saudara, mungkin pembacaan sampai di sini saja, saya tidak teruskan. Yang saya mau katakan, janganlah kita menjadi gadis-gadis yang bodoh. Tuhan menginginkan kita menjadi anaknya, bukan menjadi orang yang bodoh, tapi pintar, berhikmat, dan mampu mengerjakan perkara-perkara yang di luar pikiran kita. Dan itu semua datangnya hikmat dari Tuhan. Saudara, hidup di dalam dunia ini yang kita adalah minoritas, kita harus bisa dapat menyingkapi segala sesuatu dengan bijaksana dan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Sudahkah engkau siap sedia menghadapi kedatangan Yesus kelak kembali? Kedatangannya bukan lagi untuk memberitahukan kelahirannya, tetapi kedatangannya untuk meminta pertanggungjawaban saudara. Bagaimana ketika saudara ikut Yesus? Apakah hidup saudara menghasilkan buah-buah pertobatan? Apakah saudara sudah membawa jiwa kepada Tuhan? Nah, saudara, berkaitan dengan perikop tadi yang saya bacakan, kita harus selalu siap, berjaga-jaga saudara. Jangan kita pergi ke suatu tempat tapi kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Contohnya kita mau berperang saudara, tapi kita nggak bawa pistolnya, atau kita lupa bawa pelurunya. Saudara, salah satu kelengkapan rohani kita adalah firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa dan dahsyat. Kalau kita tidak tinggal di dalam firman-Nya, kita tidak mengerti persiapan-persiapan apa yang harus kita tembakkan kepada musuh kita. Persiapan-persiapan apa, sasaran yang harus tepat sasaran untuk kita melumpuhi musuh kita. Saudara harus minta hikmat Tuhan. Peperangan kita bukan melawan tubuh, tetapi mengalami atau menghadapi roh-roh yang ada di udara, penghulu-penghulu di udara. Penghulu di udara banyak ya. Salah satunya mungkin yang kita tahu sibolis gitu ya. Tetapi sebetulnya bukan itu saja saudara. Kedagingan kita, marah kita, emosi kita, itu yang harus kita kalahkan saudara. Nah saudara, kalau tidak mempersiapkan senjata firman Allah dalam hidup kita, kita pasti akan kalah. Memerangi dengan nafsu kita, tubuh kita yang selalu ingin lebih lagi, sudah punya tapi pengen lagi, penguasaan diri, penguasaan nafsu saudara ya, keinginan-keinginan daging,
Kalau kita tidak minta perlengkapan senjata firman Allah, kita nggak sanggup, saudara. Kita nggak mampu. Sebab itu ketika saudara masuk di dalam rencananya Tuhan, masuk di dalam peperangan rohani, saudara harus siap. Jangan saudara seperti 5 gadis yang bodoh ini, ya. Ketika mempelai pria datang, mereka terbangun dan mereka lengah, minyak mereka habis. Lalu mereka mau minta sama yang 5 darah lagi yang masih ada minyak. Ya nggak bisa, karena yang 5 darah ini juga kan mereka butuh, saudara. Penting untuk persiapan dia selanjutnya. Jadi saudara ketika menghadapi persoalan, pergumulan hidup, tiba-tiba saudara mau dengan cara pintas, Tuhan sangat tidak setuju, saudara. Saudara lari ke dukun, saudara lari ke orang-orang pinter, dan itu sangat musyrik. Kalau kita saudara katakan di seberang sana musyrik, dan Tuhan tidak inginkan itu. Allah dia pencemburu, saudara, dan dia tidak mau diduakan. Ya, saudara tidak bisa ambil jalan pintas ketika saudara masuk di dalam masalah pergumulan hidup saudara. Saudara harus tetap terus melibatkan campur tangan Tuhan. Untuk itu, saudara harus siap minyak, urapan. Minyak itu lambang daripada urapan Tuhan, firman Allah. Kalau saudara tidak diurapi Tuhan, ya, tidak diminyaki ujung kepala sampai ujung kaki saudara dengan urapan Tuhan, saudara tidak dapat mampu melawan kekuatan dunia ini, tidak dapat mampu melawan roh-roh jahat dengan kekuatan kita sendiri. Saudara perlu Yesus. Untuk itu saudara pastikan kita perlu Yesus, saudara, ya, untuk menghadapi situasi kondisi yang katanya tidak semakin baik. Tapi percaya setiap orang yang tinggal di dalam Yesus sungguh-sungguh dan selalu mengandalkan Dia, apapun